Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 3 Alkus, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah. Perkenalkan, nama Ibu Uni. Ibu Uni akan mengajak kalian pelajaran Al-Quran Hadis. Sudah siap belajar Al-Quran Hadis? Sebelum belajar Al-Quran Hadis, kita baca basmalah dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita buka bukunya bagian pertama, surat Al-Humazah. Simak ya. Surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah artinya pengumpat. Surat Al-Humazah terdiri dari 9 ayat. Surat ini adalah surat yang ke-104 di dalam Al-Quran. Surah Al-Humazah termasuk golongan surat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah. Apa itu surat Makkiyah? Yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kita baca bareng-bareng ya surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Isi kandungan surat Al-Humazah ayat pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Humazah pengumpat, lumazah pencela. Apa itu pengumpat dan pencela? Pengumpat adalah perbuatan menjelek atau menjelek-jelekan orang lain secara terang-terangan, misalkan seperti menggibah. Pencela adalah orang yang mencela atau mengatakan hal-hal perbuatan seperti menghina, berkata kotor, dan hal lainnya dengan berulang-ulang. Isi kandungan surat Al-Humazah ayat 2. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi mereka itu suka sekali mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk kemegahan dan dihamburkan untuk hal yang tidak bermanfaat. Lalu mereka menghitung harta mereka karena takut hilang dan berkurang hartanya. Isi kandungan surat Al-Humazah ayat 3.
yahsabu annama lahu akhlada. Dia, manusia, mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Mereka pun mengira bahwa harta yang dikumpulkan tersebut membuatnya kekal di dunia. Bahkan mengira bahwa siksaan di akhirat bisa ditebus dengan harta mereka yang berlimpah. Na'udzubillah min dzalik. Isi kandungan surat Al-Humazah ayat 4. Kalla la yumbalanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan anggapan mereka salah, bahwa harta yang dikumpulkannya tidak dapat mengekalkan hidup mereka di dunia. Justru karena kedurhakaan mereka dapat memasukkannya ke dalam neraka hutamah. Isi kandungan surat Al-Humazah ayat 5. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Hutamah adalah api khusus yang disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang suka mengumpat dan mencela serta selalu bermegah-megahan dengan hartanya. Isi kandungan surat Al-Humazah ayat 6. Narullahil muqadah, yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Hutamah itu adalah api yang sangat panas, dapat menghancurkan dan membinasakan manusia. Isi kandungan surat Al-Humazah ayat 7. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Api itu membakar seluruh tubuhnya hingga ke hatinya. Hatinya dibakar sebab hati mereka adalah tempat kemusyrikan dan kekufuran. Hatinya dibakar karena menampung kedurhakaannya kepada Allah. Isi kandungan surat Al-Humazah ayat 8. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Orang-orang yang sudah terbakar sekujur tubuhnya tersebut membuat dirinya tidak bisa keluar dari siksaan tersebut, karena semua pintu dalam neraka sudah ditutup rapat-rapat sehingga mereka tidak bisa membebaskan dirinya dari api neraka. Isi kandungan surat Al-Humazah ayat 9. Fi amalin mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Di samping pintu yang ditutup, tubuhnya pun diikat dengan tiang-tiang yang panjang dengan rantai-rantai yang sangat kuat. Jadi, tidak mungkin mereka keluar dari kepungan api. Mereka akan kekal selamanya di dalam neraka hutamah. Jadi, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita mempunyai harta,
untuk ditabung di masa depan. Sesungguhnya harta yang kita miliki itu pada dasarnya titipan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk berinfak, bersedekah, dan selalu menyisihkan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan. Karena di dalam harta kita ada hak mereka. Amalan yang dapat diambil dalam surat Al-Ma'idah adalah menghindari sifat-sifat suka menghina orang, mengumpat, suka menghitung-hitung harta yang menimbulkan kesombongan dan kikir dalam kehidupan. Sekian dari Bu Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.